Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kelompok yang kita saksikan. Dan mari kita saksikan bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang materi Hukum Tata Negara. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri, mulai dari saya Muhammad Putra dan saya Raiden Lamdu. Kami dari kelompok 1. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk pada pembahasan materi ini. Dan yang pertama itu, apa sih hukum tata negara itu? Nah, di sini secara sederhana hukum tata negara itu mengatur bagaimana negara itu dibentuk dan negara itu dijalankan. Yang termasuk di dalamnya itu tentang sistem pemerintahan, bentuk negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan juga hak-hak dasar warga negara. Dan di sini ada beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama itu ada Van Vollenhoven yang mengatakan HTN ialah hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan dari alat-alat perlengkapan negara. Kemudian ada dari Krenenberg yang mengatakan hukum tata negara itu mencakup hukum mengenai struktur umum negara yang termuat dalam undang-undang dasar dan undang-undang organik. Nah, definisi-definisi yang sudah saya sebutkan tadi ini menunjukkan bahwa hukum tata negara itu berkaitan erat dengan struktur negara, pembagian kekuasaan, dan serta hak kewajiban lembaga negara dan warga negara. Kemudian di sini ada materi dan objek hukum tata negara. Yang pertama itu materinya, hukum tata negara itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur umum organisasi negara, badan-badan ketatanegaraan, dan pengaturan kehidupan politik rakyat. Dan yang kedua, objek hukum tata negara itu mempunyai objek penyelidikan, yaitu negara tertentu, negara yang secara nyata-nyata itu ada. Kemudian kita masuk pada sistematika hukum tata negara. Nah, di sini sistematika itu ada dua. Yang pertama menurut Stryken dan yang kedua itu menurut Profesor Lohmann. Menurut Stryken, sistematika hukum tata negara itu terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, pembahasan mengenai sumber-sumber politik hukum tata negara yang meliputi Undang-Undang Dasar UUD dan hukum kebiasaan. Yang kedua, konsep negara bangsa sebagai persekutuan kenegaraan yang mencakup aspek kewarganegaraan, penduduk, dan wilayah. Dan yang ketiga itu pembahasan mengenai organ-organ negara yang berperan dalam menjalankan pemerintahan dan pengaturan sistem ketatanegaraan. Dan yang kedua, menurut Profesor Lohmann, ia membagikan sistematika hukum tata negara itu menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem material dan yang kedua itu sistem formal. Nah, di sini sistem material itu meneliti karakteristik suatu negara dan mempelajari aturan-aturan yang menentukan corak khas dari negara tersebut, yang termasuk itu ideologi dan cita-cita yang diinginkan dalam hukum positifnya. Dan yang kedua itu sistem formal, yaitu berfokus pada struktur organisasi negara dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Baik teman-teman, setelah sudah panjang lebar dijelaskan oleh teman kita Muhammad Putra mengenai pengertian hukum tata negara, definisi-definisi dari para ahli mengenai hukum tata negara, serta materi dan objeknya. Dan tadi Saudara Putra juga sudah membahas tentang sistematika hukum tata negara yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama oleh Stryken dan yang kedua oleh Profesor Lohmann. Nah teman-teman, pada saat ini saya akan membahas mengenai metode-metode dalam tata negara. Nah, kita langsung masuk saja pada poin yang pertama, ada metode yuridis dogmatik. Nah, dalam metode ini kita menganalisis teks undang-undang dan norma hukum yang berlaku.
Nah, kemudian ada metode historis juridis. Nah, metode ini kita akan mempelajari sejarah hukum tata negara dan perubahannya. Nah, yang berikut ada metode filosofis. Nah, dalam metode ini kita akan menganalisis dasar-dasar filosofis yang melandasi pembentukan hukum tata negara. Nah, yang kemudian ada metode sosiologis. Nah, teman-teman, dalam metode ini kita akan menghubungkan teori hukum dengan kondisi masyarakat atau dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, kemudian ada metode perbandingan. Nah, dalam metode ini kita akan membandingkan sistem hukum tata negara di berbagai negara. Kemudian ada metode induksi dan deduksi. Nah, teman-teman, dalam metode ini kita akan menggunakan logika untuk menyimpulkan aturan-aturan hukum dari kasus-kasus tertentu. Nah, yang terakhir ada metode analisis dan sistematis. Nah, dalam metode ini, teman-teman, kita akan menganalisis hukum secara rinci dan menyusun secara sistematis. Nah, kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya mengenai hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Yang pertama itu ilmu negara. Nah, hukum tata negara ini juga mempelajari struktur dan fungsi negara yang merupakan objek utama dalam ilmu negara. Kemudian, hukum tata negara juga berhubungan dengan ilmu politik. Nah, karena hukum tata negara juga mengatur pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Nah, kemudian hukum tata negara juga berhubungan dengan hukum administrasi negara, karena keduanya saling berinteraksi dan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hanya saja hukum tata negara itu lebih menitik beratkan kepada pembagian kekuasaan. Nah, yang terakhir itu ada hukum internasional. Nah, hukum tata negara berkaitan dengan hukum internasional itu karena hukum tata negara juga mengatur hubungan antar negara di dalam kerangka hukum internasional, termasuk pengakuan terhadap negara dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, teman-teman, setelah beberapa hal yang sudah saya paparkan tadi, kita akan masuk dalam kesimpulan. Nah, dalam kesimpulannya, hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang dasar-dasar penyelenggaraan negara. Nah, hukum tata negara juga mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga yang ada dalam negara, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, teman-teman, melalui hukum tata negara diatur pula prinsip-prinsip dasar konstitusi yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara, seperti pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Nah, secara umum, hukum tata negara itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah, teratur, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan kerangka negara hukum yang demokratis. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai materi tentang hukum tata negara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kami dari kelompok 1 pamit dan sampai jumpa.